Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dan fungsi untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan. Dan berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, lembaga jasa keuangan wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang efektif. Tentunya sebagai otoritas sektor keuangan, OJK harus menjadi role model dalam penerapan tata kelola yang baik. Nah, lalu bagaimana penerapan governansi yang baik di OJK dan apa saja yang menjadi isu-isu tata kelola OJK, serta bagaimana pula pencegahan terjadinya fraud di sektor jasa keuangan? Infobank TV akan membahasnya dengan Ibu Sofia Watimena selaku Ketua Dewan Audit merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam Infobank Talk. Hai Infobankers, kembali lagi dalam program Infobank Talk. Dan hari ini saya bersama dengan tamu spesial. Di samping saya sudah terlihat oleh teman-teman, saya sudah bersama Ibu Sofia Watimena. Beliau adalah Ketua Dewan Audit, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Selamat pagi Bu Sofia. Selamat pagi. Apa kabar, sehat? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah, senang sekali teman-teman dari Infobank TV bisa bertemu dengan Bu Sofia dan kita akan membahas soal bagaimana penerapan audit di lembaga jasa keuangan tentunya khususnya di OJK. Mungkin bisa disapa lebih dulu Infobankers kita menyebutnya, Bu. Infobankers. Halo Infobankers, selamat pagi. Luar biasa bisa bertemu dengan para Infobankers, senang sekali. Oke, Bu Sofia, mungkin aku mau mulai nih. Kalau seperti yang kita tahu dari Undang-Undang P2SK ini kan disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik ya Bu. Terkait keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan juga kewajaran. Nah, sebetulnya kita juga penasaran nih Bu Sofia. Apa tugas yang dijalankan oleh seorang ketua Dewan Audit? Oke, terima kasih. Bagus sekali ini pertanyaannya ya. Jadi saya sebagai Ketua Dewan Audit OJK merangkap juga sebagai anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas. Nah, saya memiliki tugas untuk menjaga governance OJK. Sehingga OJK ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip governance yang baik. Nah, dalam pelaksanaannya ini kita membawa atau mengusung tricky behaviors-nya OJK, yaitu proaktif, kolaboratif, bertanggung jawab. Kolaboratif ini menjadi penting karena kita tidak bekerja sendiri. Jadi OJK harus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan supaya tugas dan fungsi OJK itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi Ibu membahas terkait governance di berbagai lembaga. Kira-kira bisa di-share Bu permasalahan apa saja yang mempengaruhi governance di berbagai lembaga termasuk OJK? Iya, betul. Jadi governance ini kan sesuatu yang mungkin kurang enak didengar ya. Kita kalau dengar kata governance tuh kayaknya yang orang menghukum begitu ya. Iya. Padahal sebetulnya tidak ya. Jadi governance ini juga bertujuan untuk menjaga semuanya berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik, governance yang baik, sehingga bisa menggapai opportunity yang lebih baik juga. Nah, ini juga harus disampaikan dengan communication skill yang baik, dengan tentunya tetap menjaga ketegasan, gitu. Nah, jadi strike the right balance-nya ini yang amat sangat penting, gitu ya. Dan untuk menjaga governance itu kita menggunakan konsep three lines model. Ini sudah berlaku umum worldwide ya. Three lines ini menjaga first line-nya itu adalah business process owner-nya. Kemudian second line itu adalah fungsi manajemen risiko, kepatuhan. Kemudian third line-nya itu adanya audit internal. Jadi kita tidak bisa hanya rely on second and third line. First line-nya ini harus memiliki sadar risiko, budaya sadar risiko yang tinggi, tahu prinsip-prinsip governance yang baik. Nah, inilah yang
menjadi challenge ya. Jadi Hmm. ini yang perlu senantiasa kita bangun. Jadi memang untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut sudah memang ada tata kelola poin-poinnya apa saja ya Bu. Tapi Betul. kalau di lembaga Mm-mm. keuangan Mm-mm. rata-rata permasalahan itu bisa ditanggulangi dengan waktu yang singkat atau memang cukup lama? Iya, itu tergantung ini ya, insidennya seperti apa. Mm-mm. Namun pada dasarnya sebetulnya POJK kan sudah mengeluarkan regulasi yang cukup ketat ya Mm-mm. di berbagai sektor, baik itu di perbankan, pasar modal, di KNB. Mm-mm. Nah, ini yang perlu terus dikedepankan dan tentunya itu tadi di LJK-nya, di lembaga jasa keuangannya sendiri, mereka juga harus punya tuh first, second, third line-nya. Jadi tidak semuanya itu rely on di audit internalnya, justru di first line-nya pemilik proses bisnisnya itu mereka sudah harus memahami prinsip-prinsip governance yang baik. Nah, kalau dari OJK sendiri terkait fraud nih Bu, langkah apa yang sudah dilakukan OJK atau memang kedepannya ada langkah seperti apa lagi untuk menghindari terjadinya fraud di internal OJK Di sendiri? internal OJK ya, baik. OJK ini sudah mengusung strategi anti fraud dan itu terdiri dari 4 pilar utama. 4 pilar itu apa aja? Yang pertama adalah assessment. Jadi kita melakukan fraud risk assessment, proses bisnis mana saja dan resiko mana saja di proses bisnis itu yang berpotensi adanya kecurangan, adanya fraud. Kemudian yang kedua adalah pencegahan atau prevent. Nah, bagaimana program-program yang dilakukan untuk pencegahan ini? Kita antara lain mewajibkan penandatanganan fakta integritas tahun sekali, kemudian kewajiban penyampaian laporan LHKPN juga setahun sekali untuk semua insan OJK. Kemudian kalau kita terima gratifikasi gitu ya, itu harus kita laporkan. Jadi ada unit pengendalian gratifikasi yang khusus menangani hal itu. Dan tentunya ada prinsip know your employee. Nah, jadi kepala-kepala satker ini mereka juga harus tahu bagaimana kebiasaan pola hidupnya secara general dari staf-staf di bawahnya. Jika ada yang terkesan anomali, nah ini mungkin sudah ada red flag nih, begitu ya. Nah, itu harus dipantau. Kemudian ada deteksi itu melalui WBS ya, whistleblowing system. Jadi kami mendorong budaya speak up dengan menyampaikan WBS jika ada hal-hal yang dirasa menciderai integritas. Dan yang terakhir adalah respon. Respon ini melalui audit investigasi. Jadi kalau ada laporan WBS, itu nanti akan kita tindak lanjuti secara proporsional. Nah, tadi juga kita sudah menyinggung soal integritas ya, Bu Sofi. Kalau dari OJK sendiri, apa yang telah dilakukan OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat dan berintegritas gitu, Bu? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik dan bagus dan patut dipahami ya oleh infobankers. Jadi OJK ini selalu mendorong ditingkatkannya integritas di industri jasa keuangan dengan sudah menerapkan atau mengeluarkan beberapa POJK terkait tata kelola yang baik. Yang terakhir ini mungkin di 2023 ada POJK tentang tata kelola bank umum contohnya. Kemudian ada juga tata kelola di manajer investasi gitu. Itu hanya beberapa POJK yang sudah dikeluarkan. Selanjutnya dalam POJK yang lain juga sudah diatur mengenai prinsip-prinsip governance yang baik. Nah, sekarang ini kami sedang berproses untuk mengedepankan terintegrasinya strategi anti fraud. Jadi dalam waktu dekat akan dikeluarkan POJK tentang SAF, strategi anti fraud yang berlaku untuk semua sektor. Itu kira-kira di kapan, Bu? Kemungkinan di awal 2024 ya. 2024. Jadi kami sedang berproses internally sekarang dan tentunya ada dilakukan dengar pendapat baik di internal OJK maupun di stakeholders di luar. Oke, nah kalau kita boleh singgung lagi ke belakang soal fraud, tadi kan Bu Sofi juga sudah menyinggung bahwa manajemen risiko ini cukup penting untuk menghindari terjadinya fraud ya Bu. Betul. Nah,
Kalau dari Bu Sofi sendiri, bagaimana Bu Sofi membawa manajemen risiko untuk di OJK sendiri nih Bu, terkait fraud tadi? Iya, baik. Manajemen risiko di OJK ini sudah kita petakan menjadi 9 risiko utama dan ada 27 sub risiko ya. Dan salah satu diantaranya adalah risiko kecurangan atau fraud. Dan OJK menerapkan zero tolerance untuk adanya fraud di OJK. Itu sebabnya kita melakukan strategi anti fraud yang cukup intensif dan juga sosialisasi yang cukup intensif ke internal OJK dan juga pihak-pihak terkait OJK. Itu berlaku dari level bawah sampai seluruh insan OJK. Seluruh insan OJK. Luar biasa ya. Nah, kalau tadi sudah dijabarkan juga bagaimana penerapan manajemen risikonya, yang kita tahu OJK juga melakukan forum penguatan governansi dan penegakan integritas sektor jasa keuangan di berbagai daerah ya Bu. Betul. Nah, kalau tujuan dan juga harapan dari diselenggarakan kegiatan tersebut, boleh di-share Bu ke teman-teman? Iya, baik. Terima kasih sekali pertanyaannya. Jadi memang kita mulai awal tahun ini ya itu secara gencar kita lakukan semacam roadshow gitu ya. Di tahun ini kita sudah mencapai sekitar 7 kota di mana OJK berada dan tentunya akan kita teruskan lagi setiap tahunnya. Dan yang hadir itu cukup antusias juga. Jadi kita menyelenggarakan berbagai forum, baik itu di kampus, kemudian mengumpulkan juga tim TPAKD, kemudian tim Pemda, juga penyedia barang dan jasa OJK karena mereka harus paham juga nih prinsip-prinsip yang diusung. Ada berapa daerah Bu yang udah dikunjungi? Yang sudah dikunjungi itu 7 kota ya. Itu ada Jogja, kemudian Solo ya, Solo, Kendari, Ambon, kemudian di Tomohon dekat Manado ya itu kebetulan berbarengan juga dengan kegiatan bulan inklusi keuangan dan tentunya Jakarta juga. Nah, diharapkan forum ini dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam rangka memperkuat penerapan governansi dan nilai-nilai integritas dan juga membentuk karakter yang memahami governansi. Karena karakter yang memahami governansi ini merupakan game changer untuk menciptakan dan menjamin ekosistem sektor jasa keuangan yang sehat dan berintegritas. Jadi itu harapannya. Nah, berarti kalau yang untuk tadi sosialisasi ke berbagai daerah masih berlangsung sampai sekarang atau mungkin tahun depan masih ada lagi? Iya, tahun depan masih berlangsung. Maunya sih sebetulnya semua di mana ada kantor OJK saya bisa datangi tahun ini ya. Cuman karena ada berbagai komitmen jadi kita mesti atur-atur. Dan di akhir tahun ini kami juga akan menyelenggarakan RGS itu Risk Governance Summit ya, itu nantinya akan kita jadikan agenda tahunan OJK dalam rangka memperkuat governance juga dan tentunya bekerja sama dengan para kepala eksekutif di masing-masing sektor. Luar biasa. Nah, Bu Sofi mungkin terakhir apa harapan dari Bu Sofi sendiri untuk lembaga jasa keuangan terkait lebih Bu memajukan integritasnya dan tidak terjadi fraud dan memang sesuai dengan penerapan sistem maupun hal-hal yang sudah disosialisasikan oleh OJK. Baik, terima kasih. Jadi para infobankers dan juga untuk kawan-kawan di lembaga jasa keuangan, mari kita tetap mengedepankan integritas dan menjaga governance yang baik dalam rangka untuk mewujudkan ekosistem jasa keuangan yang sehat dan berintegritas untuk mendukung pencapaian ekonomi Indonesia yang luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Sofiawati Mena selaku Ketua Dewan Audit dan merangkap sebagai anggota Dewan Komisioner OJK. Makasih banyak Bu Sofi. Semoga nanti teman-teman Infobankers bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng Bu Sofi. Dengan senang hati. Oke, Infobankers, sekian Infobank Talk kita hari ini. Sampai bertemu di Infobank Talk berikutnya. Dah.